Halo, 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 balik lagi di sini di GMZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif. Ini masih sesi apa Dim? Sesi Fitur, fitur, special fitur. di mana milenial bertanya, Bangkotan menjawab. Gen Z bertanya, Bangkotan Oh, ini menjawab. lebih, Gen Z. iya. Ini Lebih. Sama siapa kita hari ini? Iya. Halo. Dengan aku Najla. Ais, Najla. mantap. Nah, ini Najla ini di special feature ini perwakilan. Jadi kita menjawab, kita kan aim-nya kita itu adalah kita mau Mengedukasi. adik-adik ini dan juga mendorong untuk cepat-cepat berinvestasi. Betul. Ya. Walaupun kita nggak bisa nyebut produk-produknya di sini, Dim. Tapi untuk bisa teman-teman Gen Z ini cepat-cepat melek finansial, kita udah sangat bersyukur. Ya, betul. Nah, kan kita udah beberapa part nih sebelumnya. Dari part pertama kita bahas mengenai definisi investasi secara umum. Kemudian ada di part kedua kita lebih ke investasi, kenapa sih harus investasi gitu kan. Nah, terus kemudian kita di part ketiga kita juga udah bahas jenis-jenis investasi, resikonya dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita masuk Q&A dulu nih, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada dipendam. Jangan sampai ada ketinggalan aja. Tanya whatever. Jadi gini, kalau nanya itu there is no such a thing as a wrong question. Jadi kalau nanya aja nggak apa-apa. Iya, jadi kita persilakan sebagai perwakilan dari generasi Z Dan ini kita dari perwakilan dari Baskom. yang udah bangkotan. Adalah, oke, untuk sesi penutup mengakhiri kita punya sesi pada saat ini, features kita akan mulai dengan pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Iya. Oke. Apa yang kamu mau jawab? Aku mau nanya. Apa yang kamu mau jawab? Yang jawab kita Dim ya. Apa yang Najla mau tanya? Aku mau nanya nih. Yes. Berarti seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Yes. reksadana itu berarti instrumen ya, kayak Instrumen. saham, obligasi dan teman-teman yang lain tadi. Betul. Oke, terus untuk apa si reksadana itu? Nah. Kenapa harus reksadana? Pertanyaan bagus. Ya, Jadi, Najla kan tadi kita udah ngomongin nih. Ya. definisi reksadana dulu ya. Berarti reksadana adalah kumpulan dari berbagai macam saham, obligasi, Atau pasar uang. ya, atau surat-surat di pasar uang. Iya. Itu adalah reksadana. Jadi reksadana itu adalah wadah di mana uang-uang investor dikumpulin jadi satu semua, Oke. dibelikan bermacam-macam instrumen. Apakah Instrumen. itu saham, apakah itu obligasi, apakah Oke. itu even deposito Betul. gitu. Jadi kayak contohnya tadi kita menganalogikan sebuah artis. Jadi artis A ngeluarin album, artis B ngeluarin album ya, semua sampai artis banyak lah gitu ya. Nah, ada kadang-kadang suka kompilasi misalnya lagu Lebaran, lagu Natal, lagu Tahun Baru. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan dari artis-artis itu dijadiin satu album. Betul. Nah, album kompilasi itu namanya reksadana. Betul. Nah, jadi reksadana seperti itu dengan berbagai macam resiko karakteristik dari instrumen-instrumen yang ada kayak obligasi, saham kan bermacam-macam, perusahaan A, Betul. perusahaan Z, itu semua ada resikonya. Nah, Saham tuh ada berapa di kita Dim ya? Ada 500-600 kali ya? Saham yang jumlahnya listed. nggak tahu, jumlah persisnya nggak tahu, banyak Nanti sih lumayan. jadi penasaran. Dari berbagai sektor ya. Jadi saham itu ada sektor-sektornya juga. Ada sektor farmasi, sektor financial tuh kayak bank. Sektor farmasi tuh kayak Kalbe Farma, Kimia Farma. Oke. Konstruksi ada tuh Wijaya Karya, yang karya-karya lah Iya. kayak gitu-gitu. Sektor konsumer. Konsumer yang itu yang jualan sabun lah, yang jualan baju lah, itu ya, masuk konsumer. Indofood, Unilever, Makanan gitu. gitu. Terus apa lagi ya? Nah. Basic raw material kayak misalnya Semen. semen. Ya, itu ada juga. Nah, jadi kumpulannya Najla udah tahu. Oke. Nah, kumpulan aset, kumpulan surat-surat berharga atau saham atau obligasi yang dimanage oleh pihak yang namanya fund manager. Dia atau manajer investasi. atau manajer investasi. Nah, dia nih yang bertanggung jawab alokasi-alokasi. Oke, kita sudah dimandatkan reksadana ini hanya boleh 80% saham maksimal. Lebihnya harus di obligasi. Mereka tanggung jawab. Najla tahu informasi itu. Terus nanti mereka bilang saham-saham yang kita akan belikan adalah sebagian besar di sini
Najla akan tahu juga Oke. obligasinya juga apa. Jadi itu kumpulan uang-uang investor yang diinvestasikan ke berbagai macam instrumen obligasi, saham maupun pasar uang yang dimanage oleh yang namanya manajer investasi. Oke. Namanya banyak nanti Najla. Reksadana Dimas Jaya, reksadana Arif Jaya, ada. Najla tinggal pilih. Oke. Gitu. Kenapa harus reksadana? Karena reksadana itu punya fund manager yang dapat Yang ngeliatin, mengawasi. betul. Dan di situ bisa diversifikasi tadi ya. Betul. Jadi diversifikasi itu adalah kita nggak cuman beli saham satu, saham dua, tapi kita bisa berbagai macam saham dan juga kalau mau bisa tambahin obligasi juga. Karena kan Betul. tadi ada empat kategori reksadana ya. Jadi kita bisa milih yang mana. Terus kemudian manajer investasinya juga diversifikasi, mau dia sahamnya saham A, B, Iya. D, G dan lain-lain kayak gitu. Kenapa harus diversifikasi? Untuk mengoptimalisasikan returnnya si reksadana tersebut dengan berusaha untuk memanage risiko yang terendah yang mereka bisa lakukan. Itulah diversifikasi. Oke. Nah, aku mau nanya deh. Berarti yang wadah-wadah yang mempermudah nih untuk menggabungkan instrumen-instrumen tersebut itu cuma reksadana, nggak ada lagi. Sekarang reksadana ya Jim ya? Ya reksadana. Reksadana tuh banyak macam bentuknya. Jadi memang ya Luas, Najla. luas. Oke. Jadi wadahnya cukup itu aja so far. Reksadana itu dikelola oleh pemerintah atau? Namanya si manajer investasi. Oh. Contohnya. Kita kasih contoh aja biar Contoh, gampang lah ya. Kita nyebut merek nih ya. Jangan. Jangan nyebut merek kita kali bayar. Enggak supaya jelas, maksudnya supaya Namanya kira-kira. ajib. Enggak, jadi misalnya namanya Uncle nih punya perusahaan. Namanya perusahaan PT Uncle Jaya. Nah. Ya kan? Kita bergerak di bidang manajer investasi. Jadi nanti uangnya Najla, uangnya teman-temannya Najla yang ratusan ribuan orang itu, terus ngasih kita mandat, Oke. ya kan? Nah, kita nanti uang itu kita terima dengan baik, kita kelola menjadi satu reksadana. Nah, reksadana ini nanti Najla akan tahu yang dibeliin sama kita tuh apa aja, Iya. reksadananya seperti apa, kita mengelolanya gimana. Nah, itu nanti Najla bisa menilai. Jadi dari situ pun aku juga udah tahu ya untung dari manakah aku ya mengelola reksadana. Nah, gini, semua yang namanya investasi, semuanya ada harganya. Oke. Oke, jadi misalnya nih, kalau saham tuh ada harga sahamnya, Najla. Obligasi juga ada harganya. Harga obligasi tuh ada. Habis itu apa? Tadi kita ngomongin emas juga ada harganya. Bergerak nggak? Bergerak juga. Nah, kalau untuk reksadana, nama harganya itu adalah NAV, Net Asset Value, atau bahasa Indonesia NAB ya, Dim. Nilai aktiva bersih kalau nggak salah. Nah, jadi Itu rata-rata juga sama kayak inflasi. Jadi saham A harganya berapa, dia porsi di reksadana itu berapa. Jadi dikalkulate, ada weighted average-nya ya. Jadi dikumpulin harga-harganya, di average, nah itu harganya berapa. Itu adalah NAV. NAV itu basically sama kayak harga saham. Naik turun mengikuti harga saham yang dimilikinya. dan ini informasinya sangat terbuka. Oke. Najla bisa ngeliat di mana aja. Oke. Gitu. Nah, jadi ya itu. Jadi ada manajer investasi. Jadi ada yang namanya manajer investasi atau fund manager itu yang mengelola reksadana. Nah, ada juga yang sebagai agen penjual. Agen penjual ini yang menjual produk-produk dari manajer investasi Betul. tersebut. Nah, agen penjual itu bisa siapa aja nih? Bisa bank. Bank itu bisa menjual reksadana. Betul. Atau platform digital ya, yang kita bisa sebut mereknya tuh tadi tuh. Ya, nah itu banyak tuh yang menawarkan reksadana reksadana dari perusahaan sekuritas A. Perusahaan sekuritas A itu juga punya bermacam-macam reksadana. Reksadana betul. Dari 1 sampai 10. Nah, itu bisa dijualin semua tuh di platformnya online itu gitu. Nah, itu jadi jangan bingung nih, ada manajer investasi yang mengelola, ada juga agen penjual yang bagiannya menjual. Betul. Gitu. Jadi misalnya agen penjualnya Bank ABC misalnya. Bank ABC ini bukan pengelola dia. Dia hanya ngejualin doang. Gitu. Dan dia bisa menjual dari berbagai macam perusahaan investasi. Betul. Gitu. Nah, oke, next ya ke question berikutnya. Aku mau nanya deh, kripto yang turun waktu itu apa ya? Wah, ini mainan zaman milenial nih begini nih, Bung Arif nih. Ini malahan kita lagi nyari Gen Z yang bisa ngajarin kita ya.
Iya, itu memang mata uang digital ya. Maksudnya sekarang sebelum ke situ kan kita tadi udah sempat disinggung tuh terkait dengan pilihan investasi. Ada depo, tabungan, reksadana, saham dan obligasi. Selain itu juga ada yang namanya mata uang. Mata uang basic itu kayak misalnya rupiah itu kan mata uang. Itu ada nilainya dibandingkan dengan US dollar. Ya, jadi misalnya harga $1 itu 14.300 misalnya. Terus kemudian Australian dollar itu juga ada New Zealand, itu ada semua negara itu kan basically mempunyai mata uang dan mempunyai namanya nilai tukar. Dan biasanya mata uang itu juga bisa disebut sebagai investasi. Ya, jadi bermain mata uang nih banyak tuh namanya sekarang tuh main apa lo sekarang? Lagi main mata uang. Wah, itu salah satu contoh investasi alternatif. Karena di situ memang ya di situ bisa dapat profit juga, bisa dapat gain, tapi resikonya memang lebih tinggi dibandingkan yang kita pernah bahas sebelumnya. Obligasi saham ini lebih tinggi lagi. Itu mata uang ya. Nah, pergerakan mata uang itu sangat volatile. Jadi bisa naik, bisa turun tergantung kondisi ekonomi negara tersebut. Juga termasuk kondisi global. Contohnya kayak rupiah. Rupiah ini kan ngikutin nggak Najla perkembangan harga rupiah kira-kira akhir-akhir ini? Enggak ya. Waktu Uncle seumur Najla, rupiah terhadap US dollar itu 2000-an. Oh iya waktu BJ Habibie ngenurunin banget ya, ngenurunin mata uang. Ya, jadi waktu itu kondisi kita tahun 98 belum Iya, lahir ya, krisis 98. moneter, krisis moneter. Iya. 98 udah lahir belum ya? Belum. Itu milenial tuh. Kita saksi hidup pada saat itu memang harganya Naik 2000-an. Dari 2000-an akhirnya melejit ke berapa nih? 10.000, 15.000. Sempat 15.000 kan? Iya, Nah, jadi kebayang kan aja lah. Dari 2000 uangnya jadi 15.000. Jadi waktu itu seandainya kita bener nih bisa beli mata uang US dollar gitu. jadi waktu itu pada 2000 nih kita beli nih $100 aja nilainya gitu kan, dengan harga 2000 itu kan lumayan tuh investasi tuh. Nah, terus sekarang tiba-tiba setelah krisis moneter tahun 98 harganya jadi 15.000. anggaplah 10.000 anggaplah gitu kan, atau 12.000 naik gitu ya. Nah, itu kan dapat keuntungannya kan lumayan gede Iya, kan. gede. Nah, itu makanya salah satu Kenapa kita main? Itulah fluktuasi. ya manfaat ataupun kenapa orang cenderung main mata uang gitu. Nah, terkait sama kripto, kripto itu baru muncul nggak tahu berapa lama sih? 2-3 tahun. Ada? Ya, sebenarnya udah lumayan lama. Cuman yang paling terkenal kan dulu Bitcoin. Bitcoin ya basically ya itu cryptocurrency. Nah, jadi gini, kalau misalnya mata uang itu kan basisnya adalah kondisi negara tersebut. Kayak rupiah tiba-tiba melemah tuh kan dari 2000 harganya jadi 14.000. Itu artinya rupiah kita melemah. Karena dihargainya jadi lebih mahal kita. Kita mau beli dolar jadi lebih mahal. Itu berarti kita rupiahnya posisinya melemah. Gitu. Nah, karena kondisi ekonomi kita lagi parah lah istilahnya kondisi seperti itu. Nah, terus kemudian dari sisi sama kayak US dollar juga naik turun harganya tergantung kondisi ekonomi dari negara Amerika dan juga global secara keseluruhan. Nah, kripto ini juga sebenarnya yang membuat kripto ini resikonya lebih tinggi dibandingkan mata uang. Jadi misalnya tadi kita udah sebut bahwa kripto ini mata uang ini lebih tinggi resikonya dibandingkan saham. Nah, kripto ini lebih tinggi lagi daripada mata uang. Karena basisnya dia tuh nggak ada. Kalau misalnya kita ngelihat pergerakan mata uang Australia, kita bisa ngelihat perekonomian Australia, kita bisa ngelihat perekonomian global. Yang punya nih mata uang jelas. Iya, benar. Ya, kita bisa analisa kita bisa lihat pergerakan historicalnya kayak gimana. Nah, cryptocurrency ini nggak ada aset underlying-nya. Gitu, itu Nggak cuman ada sumber untuk mengetahuinya ya? cuman kayak supply demand. Jadi kebetulan lagi banyak yang mau main ya, tiba-tiba ya udah harganya naik gitu kan. Salah satunya kalau kripto, again ya, ini kita untuk kripto I have to say kita masih quite Masih basic. minim lah ya Masih basic lah. pengetahuannya. Jadi yang bisa mendorong harganya si kripto ini naik atau turun adalah satu project yang pasti. Sama satu lagi, kripto ini kan gitu Dim yang gue tahu. Jadi kalau kripto, lu itu hanya bisa membeli di satu tempat hanya pakai kripto yang ini doang. Ya, Nah, itu salah satunya. Jadi misalnya kalau mau pakai Bitcoin, Bitcoin tuh bisa tuh dipakai buat belanja A, belanja B, belanja C, banyak yang bisa dipakai Bitcoin.
Ada lagi mata uang lain yang juga mungkin lebih kecil. Contohnya, kalau mau beli minuman ini hanya boleh pakai Bitcoin ini atau pakai koin yang ini gitu, kripto yang ini. Nah, kita lihat prospeknya. Kira-kira yang bakal beli minuman ini akan banyak nggak ya? Kalau akan banyak ya udah belilah kripto yang banyak yang bisa beli minuman itu, jadi harganya bisa naik. Gitu. Again, itu kripto, which is ya kita Sebenarnya mainan baru juga buat kita. mainan baru. Karena ya itu tadi, kalau dilihat dari sisi mata uang, kita masih bisa ngeliat analisa dari sisi negaranya, pergerakan global seperti apa. Cuman kalau kripto sendiri saat ini yang kita lihat itu cuman kayak pure supply and demand. Kalau misalnya tiba-tiba ada kripto baru nih, ya, terus tiba-tiba baru namanya baru, terus tiba-tiba banyak yang mau happening, tahu-tahu naik melejit. Terus ya nggak tanpa alasan jelas pun tiba-tiba bisa turun. Belum ada, dan banyak kan sekarang kayak kripto gitu. Banyak tuh yang di negara ini kripto nggak boleh ya. Nah itu kan risiko juga gitu jadinya. Jadi percuma. Jadi risikonya kripto nih masih banyak, regulatory masih ada, belum tentu bisa dipakai di sini, belum bisa dipakai di situ. Artinya mengurangi tingkat fleksibilitas dari mata uang dia juga artinya. Gitu. Dan kata MUI haram ya. Kripto. Gue baca tuh Ada. headline-nya doang gue baca. Maksud gue iya. tapi detailnya. Karena ada yang bilang gini, tapi kan itu kalau dipakai transaksi jual beli. Nah, kan gue bingung lagi deh tuh. Anyway, gue mesti baca. Aku mau nanya deh, kalau misalnya katanya kripto, sorry, maksudnya mata uang Ya. itu kan permainan mata uang itu, kita berarti wajib juga untuk baca-baca berita ya. Itu Wah, mempengaruhi ya. Nah, ini Mas, pinter banget ini, baru ini. kita nggak Iya. mancing loh, kita nggak mancing. Itulah makanya, jadi pada saat kita investasi, kita harus mengerti juga kondisi saat Kasih itu. tips and tricks deh. Jadi Sekarang nih. Langsung dikasih tau sama nggak apa-apa. Jadi Abang. kalau misalnya nanti kita belajar kan dari pertama itu dari reksadana dulu, misalnya kita mau, karena resikonya mungkin nggak setinggi saham, nggak setinggi obligasi, dan sudah ada yang manage. Tapi kita masuk ke situ. Nah, tapi pun kita harus sadar dengan berita-berita yang ada di market. Contohnya perkembangan COVID. Perkembangan COVID ini sangat mempengaruhi pergerakan harga saham. Yes, Karena yes, apa? yes. Karena kalau misalnya COVID-nya tinggi, artinya ekonomi juga pasti akan turun. Karena kan semuanya terbatas Iya, lah ya, terbatas, gitu. Terus kemudian kayak tadi nih contoh di podcast sebelumnya bahwa ternyata Squid Games itu mempengaruhi pergerakan Netflix, harga saham. Terus kemudian kayak ini ya terkait dengan pergerakan market itu kita juga berkatin hal-hal seperti inflasi tadi kita ngomongin. kondisi negara tersebut gitu kan, kayak tadi tuh tahun 98 Indonesia tuh Yes. waduh lagi parah-parahnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, makanya di situ kita harus aware dengan apa yang terjadi di market. Caranya gimana ya? Caranya kita dapat dari berita, dari online banyak, dan kemudian dari Basecamp ini. Mas kompot ini. Nah, kita bahas market apa kejadian-kejadian apa dan impactnya seperti apa terhadap kondisi market ke depannya kurang lebih seperti apa. Nah, jadi gunanya kita melakukan podcast ini sebenarnya untuk Memberitahu informasi juga ya. Jadi nggak Iya. usah ribet Nah, baca berita. jadi- Ini di sini udah. Ini sebenarnya Najla ya, untuk mengetahui, ngerasain, to experience, karena kayak tadi kita bilang tempat belinya gampang, juga affordable gitu. Rasain aja dulu, pasti akan tahu manfaatnya Basecamp kita. Apalagi deh? Nah, itu juga kalau misalnya kita udah mau mulai investasi, tadi kan udah dijelasin nih jenis-jenisnya, terus caranya gimana, tapi kita juga harus tahu nih cara-cara tips and tricksnya seperti apa gitu. Yang pertama yang tadi kita udah bahas bahwa pertama identify dulu goals-nya apa. Goals-nya seperti apa, jangka waktunya apa, sehingga kita bisa tahu berapa yang kita harus sisihkan. Dari situ kita juga harus tahu resiko kita sikap kita terhadap resiko itu Yes. seperti apa. Artinya kita harus know toleransi kita. Risk appetite. Ya, risk appetite namanya. Risk appetite. Jadi saat ini misalnya Najla itu mungkin masih baru, kalau misalnya investasi kita rugi sedikit aja udah deg-degan. Betul. Nah itu kayak uncle sekarang berdua.
Tapi begitu nanti udah mulai belajar, udah mulai Udah mulai paham, ngerti. udah ngerti pergerakan pasar seperti apa, kadang-kadang rugi 5% itu masih oke. Masih berarti 5%. Oh, ini berarti bisa kita tambahin lagi, kita Betul. masuk lagi gitu. Oke. Malah justru trigger kita untuk masuk. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, tapi ya itu kita harus tahu dulu resiko kita, risk appetite kita seperti apa. Nah, kenapa? Karena kita juga maunya teman-teman Gen Z, Najla, itu investasi juga nyaman jadinya. Jangan sampai investasi tapi Najla jadi nggak bisa tidur. Iya, benar. Nah, itu Jadi arti pikiran. jadi pikiran. Nah, itu berarti Najla berinvestasi tidak pada risk appetite-nya Najla. Oke. Kalau berinvestasi itu again time frame. Jadi kalau misalnya ngelihat time horizonnya Najla lebih panjang, itu akan lebih lega rasanya. Oh, oke. Nah, jadi again kalau investasi harus nyaman. Ya, gitu. Jadi harus identify dulu resikonya seperti apa, Hmm. disesuaikan dengan resiko kita. Yes. Gitu. Itu tips yang kedua. Yang ketiga ini sebenarnya udah pernah kita bahas tadi terkait dengan pemilihan kalau misalnya kita reksadana itu karena apa? Karena ada diversifikasi. Jadi yang ketiga itu tipsnya adalah diversifikasi. Artinya apa? Ini adalah salah satu jargon juga. Tadi kan ada high risk high return. Ini juga adalah jargonnya adalah don't put your egg in one basket. Oh, oke. Udah familiar ya, kayaknya udah pernah dengar ya. pernah. Artinya kalau misalnya kita taruh semua telur di Iya. basket, Nanti kita telurnya jatuh, kayak apa? udah di situ. Betul. Basketnya jatuh, Ibaratnya semua kayak telur. main ludo gak sih? Ya kan harus ngejalanin semuanya. Iya. Iya. Jangan satu aja, nanti kalau jeblok Nah, itu keren banget tuh ya. Iya, ya, itu analogi Gen Z yang baru lagi tuh. Iya. Kalau dapat lagi kita. Iya gitu. Jadi ya itu contohnya kita mungkin nggak apa-apa awal-awal di deposito nabung, terus kemudian di obligasi. Obligasinya juga kan bermacam-macam nih. Ada yang obligasi pemerintah, obligasi korporasi, itu juga bisa dipilih sebagai alternatif. Yang terakhir juga saham. Saham itu juga banyak perusahaan dari yang mulai cukup bagus, Astra, Indofood itu udah well known company lah ya. Tapi ada juga yang mungkin baru-baru kayak tadi misalnya IBM atau Microsoft pada saat awal itu kan sangat-sangat apa ya, growth stock, kemungkinan dia tumbuh itu sangat besar tapi resikonya juga besar. Coba andaikan dulu Najla pada saat si Bill Gates nawarin nih, dia masih di garasi gitu ya, dia masih bikin dia nawarin, mau nggak lo gabung sama gua invest di kita, beli saham, kira-kira mau nggak? enggak. Nah. Ragu juga kan? Iya. Betul. Sekarang bodoh. Tapi sekarang kalau tahu nyesel ya. Emang udah gak bisa ya? Bisa, tapi harga udah jadi mahal sekali kan? Iya, harganya udah mahal. Nah, itu salah satu diversifikasi, artinya jangan taruh di cuma satu saham atau satu obligasi, tapi di saham, deposito juga boleh. Boleh, Namanya deposito. boleh. Di emas, Di boleh emas juga. boleh gitu. Nah, Nah, itu adalah diversifikasi. Ada lagi Najla tadi salah satunya kalau untuk untuk investasi, salah satu caranya untuk bisa kecil risiko pakai averaging namanya. Tadi udah dibahas juga tuh sama Dibahas. Uncle Arif, averaging itu apa? Jadi gimana? Jadi kalau averaging itu mendisiplinkan diri. Pokoknya setiap tanggal sekian, mau marketnya lagi naik, mau marketnya lagi turun, pokoknya gue mesti masuk beli reksadana ini. Oke. Atau gue beli saham ini, atau even obligasi whatever gitu. Tapi mendisiplinkan diri pada waktu-waktu tertentu harus beli. Nah, jadi kadang-kadang ada tuh teman-teman yang mereka malah kita savings dulu baru belanja, bukan dana sisa. Biasanya tuh orang habis terima uang dia belanja dulu, sisanya baru investasi. Nah, itu salah tuh. Jadi kalau yang udah mulai Benar. jago-jago nih investasinya, dia malah invest dulu baru dia belanja. Iya, benar-benar. Nah, jadi itu disiplin-disiplin kayak gitu. Jadi kalau averaging, satu bisa meminimalisir risiko. Yang kedua, mendisiplinkan diri untuk masuk market at any time. Oke. Gitu. Ya, iya benar tuh. Itu penting banget bahwa kita masuk duluan investasi. Kita hitung dulu nih pengeluaran kira-kira sebulan 5 juta misalnya ya. Kita punya duit 10 juta. Di awal kita terima 10 juta, 5 jutanya langsung masukin Langsung. investasi. No Gitu. remorse. Oke. Gitu. Langsung masuk. Next tim. Nah, itu keempat ya. Yang kelima adalah kita harus mulai pelan-pelan upgrade terkait dengan dunia investasi. Exactly. Makanya kita bikin sesi ini sama Najla.
itu kita mau biar teman-teman Gen Z yang lain ya whoever lah ya untuk yang Baru-baru mulai, Baru-baru mulai. mau Guys, coba. Gen Z juga bisa. untuk financial market untuk lebih mengerti finansial. Iya, sering-sering baca buku, denger berita, sama Yes, juara dengerin dong. podcast kita dong. Iya dong. Aku mau dengerin podcast aja deh. Nah, podcast. Audiotory banget nih anaknya. Nah, jadi banyak sekali. Oh, banyak banget. Jadi sekarang kalau upgrade your, karena nggak ada ruginya. Untuk any knowledge tuh nggak akan ada ruginya. Apalagi kalau udah knowledgeable bisa bikin duit lebih banyak. Iya. Lebih menarik lagi. Tuh. Karena banyak banget apa yang terjadi di market itu mempengaruhi harga saham, Selalu harga financial, itu. gitu kan. Kayak COVID tiba-tiba saham penerbangan turun semua, kayak AirAsia, Nah, Garuda. itu bagus tuh. Betul. Itu juga perusahaan-perusahaan US itu di airline juga turun gitu. Kenapa dia turun, Dimas? Ya, karena siapa yang mau terbang Iya, gitu siapa kan, yang ada mau terbang. restriction, ada travel restriction dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi pergerakan. Makanya di US, di London itu kan lagi pada tinggi-tingginya semua. Terus kemudian harga energi juga mereka lagi pada tinggi. Nah, itu semua harus kita tahu. Oh, berarti harga komoditas lagi tinggi nih ya. Oh, berarti bagus dong kita beli saham-saham komoditas misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gunanya itu supaya kita bisa lebih aware dan juga kita lebih tahu nih kira-kira kita mau masuk yang mana, investasi di mana. Kurang lebih seperti itu, Bung Arif. Alhamdulillah sih kita kita sih akan lanjutin lagi sama sisi-sisi yang lain aja. Iya. Jadi nanti untuk yang sekarang investment Ada pertanyaan nggak kira-kira? masih ada pertanyaan nggak? Investment 101 ini ya kita udah cover most of it Iya. lah. Gitu. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang tadi di awal-awal belum dijawab, katanya itu next katanya. Apa Apa tuh? Tapi ini kayaknya Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Tanya aja. tanya aja. Kita barengan dulu sih. Iya. prospek perusahaan bagus tuh liatnya gimana? Woi, ngeri. Ya, ya itu juga, ya itu. Pertama sih memang kita harus tahu dulu globally kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya analisis itu ada yang namanya top down atau down top. Artinya dari Bukan top Top notch. down sama bottom up. oh iya. Iya. Jadi pertama dilihat dulu kalau misalnya dari top itu berarti kita lihat atasnya dulu. Kondisi Helicopter ekonomi, view-nya. kondisi ekonomi, kondisi negara itu. Jadi kayak misalnya perusahaan itu ada di Indonesia. Berarti kita harus lihat dulu kondisi Indonesia itu seperti apa. Terus kemudian mungkin lebih luasnya globalnya dulu seperti apa yang mempengaruhi Indonesia. Terus kemudian kalau misalnya udah Indonesia udah dilihat, kita lihat baru industrinya. Dia bergerak di perusahaan apa, industri apa. Misalnya farmasi. Oh, farmasi mungkin lagi bagus nih, lagi ada COVID gitu kan. Tapi di satu sisi kalau misalnya industri airlines tadi wah, airlines lagi agak bahaya nih. Lagi travel restriction dan segala macam gitu. Nah, itu industrinya apa dilihat dulu. Potensi kedepannya ya kita lihat dulu, berarti kira-kira gimana ya. Itu memang harus ada yang namanya insting. Insting juga harus pelan-pelan lah itu. Kayak Uncle Dimas sih. Itu pelan-pelan akan mengerti lah kalau misalnya udah mulai biasa gitu. Terus kemudian industrinya udah, baru kita lihat perusahaannya. Betul. Perusahaannya itu berarti kita lihat laporan keuangannya, Nah, orang-orang yang perusahaannya betul. dipegang sama siapa. Berapa lama mereka sudah berdiri? Justru itu terakhir ya. Justru- Si perusahaan itu sendiri. Pendekatannya bisa beda. Tadi yang up down Iya, sama iya. apa tadi tuh? Tuh, lu Bottom up. bikin gue bingung kan lu. Dari top down, yang tadi barusan dijelasin itu top down. Itu biasanya Uncle ngelihatnya top down. Oke. Sama bottom up. Bottom up. Bottom up, Najla lebih ngelihat bawahnya dulu. Ah, oke. Ngelihat laporan keuangannya dulu gitu. Baru ke prospek kedepannya dengan. Nah, cuman kalau untuk ngelihat yang lebih detail lagi, ada lagi. Kalau ngelihatnya lewat pakai analisa teknikal. Nah, ada lagi tuh. Ribet ya? Oh, ribet. Jadi, Ada technical, ada lagi analisa laporan keuangan. Itu ribet juga. Oke. Ya kan? Tapi to some people itu excited. Iya, Exciting. So, tergantung nyamannya teman-teman ini berinvestasi. Oke. Kalau kayak alirannya Uncle berdua ini, kita ngelihatnya selalu top down. Karena kita nggak melekat ngelihat yang laporan keuangan return on investment-nya gimana. Kita nggak sampai situ. Oke. Ya, Jadi itulah untungnya kalau investasi di reksadana. Karena yang ngeliatin yang udah kecil-kecil gini, Itu si udah ada fund manajer manajernya. investasinya Oke. betul. Ngerti.
Jadi itu dilihat, itu yang namanya adalah fundamental analysis. Yes. Jadi kita lihat analisa fundamentalnya. Fundamentalnya. Jadi itu benar-benar dilihat kondisi perusahaannya seperti apa. Nah, ada yang namanya technical analysis tadi yang disebut sama Uncle Arif gitu ya. Technical analysis itu apa? Itu basically cuman melihat dari pergerakan harga historical. Jadi historical harga Grafik tuh, saham, Najla. ya itu bentuknya seperti apa. Terus dari lihat dari grafik itu, baru kita proyeksikan ke depannya pergerakannya Iya. seperti apa. Ada juga ilmunya tuh. Ada ilmunya ya. Dan itu juga menarik, Menarik. karena itu sama kayak mungkin kayak BMKG ya. Kalau misalnya dia memforecast hari ini hujan Pakai atau enggak. modeling. Cuaca, oke. Iya, hari ini hujan atau enggak. Which is kadang bisa benar, kadang bisa salah gitu kan. Nah, itu sama, kondisinya sama gitu. Itu juga menarik itu. Oke. Gitu. That's Ada pertanyaan lagi? basically it. Enggak kok. Menurut Najla ini sangat berguna apa nggak? Very So, berguna. ini mendorong Najla untuk investasi nggak? Yes, ini membuat aku jadi pengen investasi. Alhamdulillah. Selama ini ngapain aku belanja online tau gitu Wah. investasi. Benar. Nah, Tapi kan karena aku tuh pengen, waktu itu tuh aku punya uang tuh bingung investasi cari gimana, melalui apa, kan aku belum ngerti. Sekarang kan aku udah ngerti. nah sekarang kita abis ini kita offline, kita bahas nanti aplikasi apa aja sih yang bisa dibuka untuk bisa beli-beli reksadana gini. Betul. Udah, Iya. nggak usah buang-buang waktu, ya nggak? Lanjut kalau begitu. Oke, Dim. Oke, Anything Bung else? Arif. Thank you. Thank you banget ini Najla, thank you very much ya, Nay. sebagai Thank you so much. Kita perwakilan. kita akan lanjutin lagi sama sesi-sesi berikutnya. If any other topik yang Najla pikir menarik untuk dibahas di dunia finansial, let us know. Atau ada Oke. teman-teman yang punya pertanyaan?